Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Fauzia. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita langsung saja pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Ini yang pertama ada pengertian komunikasi. Menurut Cherry dalam buku Profesor Dr. H. Hafid Changa, MSc, istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Nah, komunikasi juga berasal dari akar kata alam bahasa Latin yaitu communico yang artinya berbagi. Yang berikutnya ada pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Nah, penerapan teknologi komunikasi ditentukan oleh sejauh mana teknologi komunikasi mampu membuka akses pada berbagai pelayanan dan jaringan informasi. Nah, telekomunikasi berasal dari kata tele atau jauh dan komunikasi atau juga hubungan. Jadi telekomunikasi berarti hubungan melalui jarak jauh. Nah, komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikator kepada komunikan. Nah, Sharam menyampaikan pengertian komunikasi ke dalam 3 hal pokok sebagai berikut. Yang pertama ada penyandi atau encode, yaitu komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi, seperti tulisan, bahasa lisan, verbal simbol, dan visual simbol. Yang berikutnya ada signal atau sign, yaitu berupa pesan, berita, atau pernyataan tertentu yang ditujukan dan diterima seseorang. Nah, pesan ini dapat dituliskan dalam bentuk gerak tangan, mimik wajah, kata-kata lisan, tulisan, gambar, foto, diagram, tabel, dan lainnya. Yang berikutnya ada decoder, yaitu komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Nah, yang berikutnya ada komunikasi sebagai suatu proses yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu proses primer dan proses sekunder. Nah, proses primer adalah proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi dan melipat gandakan jumlah penerima pesan. Dalam proses komunikasi ini biasanya berbentuk bahasa, gerakan-gerakan yang memiliki makna khusus dan aba-aba. Nah, sedangkan proses sekunder berlangsung dengan bantuan mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerima pesan atau ditujukan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik, kebendaan, jasa dia yang akan menghalangi proses komunikasi primer. Nah, seperti mengatasi hambatan geografis, proses komunikasi ini dapat melalui telepon, handphone, radio, dan satelit. Nah, yang berikutnya ada penerapan teknologi informasi. Yang pertama di sini ada proses penerapan teknologi komunikasi. Nah, proses implementasi atau penerapan teknologi komunikasi merujuk pada model inovasi dalam buku Communication Technology dengan The New Media in Society diperkenalkan oleh Everett M. Rogers. Terdapat 2 tahapan dalam proses penerapan teknologi komunikasi, yaitu tahapan inisiasi, usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan seksama, dan merencanakannya untuk mengadopsinya. Nah, terdapat 2 tingkatan, yaitu tingkat yang pertama ada tingkatan agenda dan setting, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Yang berikutnya ada tingkatan matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya.
Yang berikutnya, apabila nilai kedua tingkat inisiasi ini positif, timbullah keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diinginkan. Nah, yang berikutnya ada tahapan implementasi. Seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan, ini terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkatan redefining atau mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi bagi sebuah lembaga atau mental, serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Yang berikutnya ada tingkatan clarifying, meyakinkan pada semua anggota bagi seluruh lembaga atau diri sendiri atau bagi individu tentang sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak lagi menjadi suatu yang asing. Nah, yang berikutnya tingkatan routinizing. Nah, teknologi komunikasi sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur atau fondasi atau tata letak sebuah organisasi atau bagi lembaga atau sebagai pelengkap bagi kehidupan individu. Nah, yang berikutnya ada perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi. Suatu organisasi atau lembaga pengguna teknologi komunikasi memandang penerapan teknologi komunikasi sebagai, nah di sini ada beberapa, yaitu pertama ada manajemen sistem, merupakan upaya atau usaha untuk mengoptimalkan hasil dari suatu sistem organisasi atau perubahan yang dianggap sebagai suatu proses yang turun dari atas ke atas. Yang berikutnya ada proses birokrasi, yaitu merupakan usaha untuk mengubah kebijakan suatu lembaga berdasarkan persepsi, opini, atau pendapat manajemen puncak. Dan perubahan ditentukan membuat dan pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada pengembangan organisasi, merupakan usaha untuk memenuhi keinginan atau harapan individu dan komunitas yang muncul atau timbul akibat adanya dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, berikutnya ada proses tawar-menawar, merupakan hasil proses tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan jalan keluar yang kompromi. Nah, sini ada perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi, ada teknosentrik, terciptanya suatu perubahan yang dianggap sebagai faktor yang dominan atau yang fokus terhadap kapasitas dan tersedianya teknologi. Nah, yang berikutnya ada sosiosentrik, fokus pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga atau organisasi, contohnya isu-isu sosial dan perubahan sosial. Yang berikutnya ada konflik, tertuju pada proses pengambilan keputusan, misalnya untuk menyelesaikan suatu konflik dibutuhkan penyelesaian dengan cara politik. Yang berikutnya ada desain sistem, tertuju mulai dari teknologi, sosial, budaya, dan politik yang dikenal dengan sebutan siklus kehidupan sistem. Nah, yang berikutnya ada pelaku teknologi komunikasi. Nah, dalam rangkaian sumber, penyampaian dan penerimaan informasi, ada beberapa pihak yang tersangkut, yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Yaitu pertama, ada pemakai, kedua ada perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, ketiga produsen atau peralatan komunikasi, 4 badan yang mengatur atau mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi dari segi ekonomis dan teknis dalam mengadakan peraturan standar harga patokan dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, pemakai membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang membutuhkannya. Semakin lama semakin meningkat dalam jenis serta volumenya. Berikutnya ada perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, pemberi jasa telekomunikasi dengan kualitas dan harga yang pantas dan bertanggung jawab dalam menyampaikan yang efisien, cepat, dan relatif murah. Contohnya seperti warung telekomunikasi atau wartel. Nah, yang berikutnya ada produsen peralatan komunikasi. Nah, perusahaan yang menghasilkan peralatan komunikasi dengan kualitas yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan variasi. Yang berikutnya ada badan yang mengatur, yang mengeluarkan peraturan dan persyaratan yang standar, pelaksananya berdasarkan pengamatan tingkat teknologi yang ada, perkiraan perkembangan teknologi yang dicapai oleh industri, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan ongkos yang murah.
Nah, yang berikutnya ada pengertian informasi. Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangkaian menguji tingkat kebenarannya dan keterpercayaannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu informasi merupakan hasil pengelolaan data, terus memberikan makna dan berguna atau bermanfaat. Nah, ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MC Leod tahun 1997 ada 4, yaitu akurat, artinya informasi tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang berikutnya ada tepat waktu, artinya informasi harus tersedia atau ada saat diperlukan. Yang berikutnya relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan lengkap, artinya informasi yang harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Berikutnya ada jenis-jenis informasi, itu meliputi absolute information, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang berikutnya ada substitutional information, yaitu jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Yang berikutnya ada philosophic information, itu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Yang berikutnya ada subjective information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Yang berikutnya ada objective information, yaitu jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Yang berikutnya ada cultural information, yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Berikutnya ada komponen-komponen informasi. Berdasarkan analisis pendekatan sistem informasi, ada beberapa komponen informasi, yaitu yang pertama ada root of information, yaitu komponen inti dari informasi yang berada pada tahap keluaran pertama sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Yang berikutnya ada bar of information, yaitu badan atau batangnya informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi pertama atau inti dapat dipahami secara utuh. Yang berikutnya ada branch of information, yaitu informasi yang dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Yang berikutnya ada stage of information, yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Bentuk informasi ini biasanya berupa pengayaan pengetahuan atau enrichment, kedudukannya hanya sebagai pelengkap atau suplemen terhadap informasi yang ada. Yang berikutnya ada body of information, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi-mikro, namun keberadaannya sangat dibutuhkan, sehingga di waktu yang akan datang informasi akan berkembang dan dicari orang. Yang berikutnya ada level of information, yaitu merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan, seperti informasi tentang perkiraan cuaca, perkiraan kemarau panjang, dan perkiraan terjadi gempa atau gerhana bulan atau matahari. Nah, yang berikutnya ada unsur-unsur teknologi komunikasi. Yaitu unsur-unsur teknologi komunikasi adalah yang pertama ada informasi, dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum, frekuensi, dan bentuk-bentuk yang berbeda. Yang berikutnya ada alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi. Nah, yang berikutnya ada dengan media transmisi dan sistem modulasi. Nah, di sini ada beberapa catatan, yaitu dengan cara telekomunikasi melalui media pembawa atau transmisi. Contohnya seperti kabel koaksial. Nah, jenis kabel utama terbuat dari tembaga yang dikelilingi oleh anyaman halus tembaga lain. Dan di antara kedua sisinya terdapat isolasi dengan cara yang sesuai. Bentuk akhirnya informasi yang diterima harus serupa, mungkin dengan bentuk awal atau informasi yang dikirimkan dan dalam batas-batas distorsi yang dapat ditolerir. Nah, dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat, artinya lebar band yang diperlukan semakin besar dengan sistem modulasi yang baik dan berteknologi tinggi. Nah, melalui jarak yang semakin jauh, sini ada beberapa
lokal yaitu 10 km, interlokal ada 250 km, internasional 2.500 km, dan interkontinental yaitu 25.000 km dengan biaya yang seekonomis mungkin. Nah, persoalan biaya sangat mempengaruhi kegunaan suatu sistem. Nah, sehingga harus dicari titik optimal di antara cara maupun peralatan yang paling sederhana dan murah, tapi dapat memaksimalkan atau meneruskan informasi dengan cara yang baik dan dengan cara yang mudah. Nah, baik, sekian pertemuan kita pada hari ini, pertemuan kedua. Semoga tadi apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.